Ya. Yang mana itu? Aduh. Di situ gini saya sederhanakan. Di redaksi ini Bang Peta, di sini kan dia menyebutkan bahwasanya penambahan nama-nama itu di makhtutat itu penambahannya setelah ba'da asr ya, berarti setelah wafatnya daripada Bentar, Bang, Imam Ibn Toba. Maksudnya yang ditambah itu adalah nama-nama orang yang hidup setelah mu'allif, baru ditambah, diupdate. Betul, nama-nama ya. Adapun Artinya nama-nama yang sebelumnya Ibn Toba ya ini asli dari mu'allifnya. Masalahnya kan jelas Imam Ubaidillah itu sebelum, ya udah berarti yang nama Imam Ubaidillah itu asli dari mu'allif bukan tambahannya, itu udah final gitu doang kok, repot banget mahaminnya Bang Peta. Ya. Enggak begitu cara memahaminya. Kalau saya enggak. Yang jelas kalau ada sudah penambahan berarti kitabnya enggak ori lagi gitu loh. Loh, kok gitu? Cara memahami kalau ada penambahan berarti enggak harus ori. dipahami begitu. Itu kan Berarti itu gini, sudah jelas, Anda gitu tahu loh. enggak? Oke, sekarang begini. Saya tanya, kalau Anda mengatakan itu penambahan berarti penambahan itu dari muhakkik, betul? Iya, betul. Oke, sekarang saya tanya Anda. Muhakkik ketika menambahkan menambahkan atau menyisipkan nama-nama yang dia tambahkan di situ, apakah secara otomatis kitab itu menjadi palsu atau kitab itu menjadi tidak bisa dijadikan rujukan karena muhakkik ini juga seorang ahli nasab? Iya, kalau dalam segi rujukan itu enggak bisa. Loh, berarti Anda tidak paham apa namanya syarat-syarat muhakkik itu atau bagaimana muhakkik itu mentahqiq atau meneliti suatu kitab. Artinya ketika muhakkik itu, apalagi 3 kan muhakkik dia kan daripada kitab Syajarul Abnaul Imam itu kan. Ketika dia menambahkan dan jelas penambahan itu bukan terdapat penamaan anak Ahmad bin Isa tadi, tapi nama-nama yang setelah wafat daripada Imam Ibn Toba. Nah, berarti walaupun ditambahkan oleh muhakkik itu bukan suatu yang suatu yang lalu kita klaim, kita simpulkan bahwasanya kitab ini adalah kitab palsu atau kitab ini tidak bisa dijadikan rujukan karena mereka pun menambahkan nama itu, ya kan, tentunya ada referensi dan sampai detik ini tidak ada juga ulama-ulama yang mempermasalahkan penambahan nama itu. Begini, yang jelas itu Bang Peta, kitabnya itu enggak lagi ori, itulah yang sebenarnya yang harus dipertanyakan. Loh, karena yang ori sudah diakui ada penambahan. Kalau gitu Qobla loh. Asr, Bang Peta Guru, kalau Iya kan? Qobla Asr daripada Ibn Toba itu asli manuskripnya. Sekarang di situ yang di kitab itu ada nggak manuskrip aslinya? Kan nggak ada. Ya, sekarang kalau saya tanya juga Syajarul Mubarakah ada manuskrip aslinya? Tentu si Imaduddin menggunakan Syajarul Mubarakah itu menggunakan kitab yang sudah ditahqiq. Di kitab Abnaul Imam kan biar itu kita ada adil loh. dilampirkan loh. Ada dilampirkan. Gini, maksud saya gini loh, biar kita adil. Kalau Anda menanyakan manuskrip asli, saya juga berhak untuk menanyakan manuskrip asli daripada Syajarul Mubarakah. Saya yang meyakini, menduga kuat kalau Imaduddin itu tidak menggunakan manuskrip asli, tapi dia menggunakan kitab yang sudah ditahqiq oleh Imam Sayyid Mahdi Rojai. Yang mana Sayyid Mahdi Rojai ini itu yang sudah ditahqiq itulah yang dipakai memang. Ya, tapi dia sudah menyebutkan dia menggunakan manuskrip asli. Anda masa tidak pernah nonton videonya? Bukan, itu kan tidak ada yang menggunakan manuskrip aslinya. Semua tahu enggak kenapa? Tahu enggak Anda? Tahqiq. Iya. Tahu enggak Anda kenapa Raden Ayunawati itu membantah kitab itu ada di abad ke-6? Karena Imaduddin mengatakan kitab itu abad ke-6 yang dia gunakan manuskrip aslinya, padahal itu kitab ada abad ke-12 karena ketika dicek uji karbon kertas tersebut ada di abad ke-12 yang ada di Eropa, bukan di Istanbul, Turki. Bentar. Sebentar, Bang Peta. Saya mau tanya sekarang. Menurut Bang Peta, kitab Syajarul Mubarakah itu asli ya, karya Imam Fakhrul Razi ya? Iya. Oke, Bang Peta sudah baca kitab Syajarul Mubarakah? Udah sebahagian. Oke, Bang Peta, Imam Fakhrul Razi akidahnya apa Bang Peta? Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Oke, saya buka nih biar Bang Peta saya buktikan kalau Syajarul Mubarakah pasti palsu. Bukan Syiah kan Imam Fakhrul Razi kan Bang Peta? Oke Bang Peta. Bukan. Ini beda ya, Syajarul Mubarakah halaman 92. Ya. Lihat. Aulad Imam Al-Askari alaihi salam. Amal Hasan Al-Askari memiliki ibnani 2 anak. Yang pertama sahibuz zaman ajjalallahu taala farajahu syarif. Muhammad bin Hasan Al-Askari dalam Syajarul Mubarakah disebut sebagai Imam Mahdi. Sahibuz zaman. Saya mau tanya, keyakinan Ahlus Sunnah itu Imam Mahdinya Muhammad bin Hasan Al-Askari apa bukan Bang Peta?
Kalau yang itu kan tidak bisa dinyatakan bahwa orang itu terindikasi Bentar, Bang Peta paham nggak? karena itu. Bang Peta paham Iya nggak kan? konsep? Bentar, Bisa bentar, saja itu dia menghormati orang yang disebutkan itu yang dihormati gitu loh. bentar, Bang Peta Loh. paham Apa yang nggak? salah itu? Bentar, yang lain. Belum bermasalah lah bang dari segi Lucu akidah kalau bang. begitu. Bentar, Bang Peta paham nggak perbedaan keyakinan? Tidak, antara versi kamu itu Muhammad salah dengan menjustifikasi Al-Sunnah? orang gitu loh. Bentar. Lagian Gopur, saya ini sudah dikasih tadi sama ini hostnya cuma berdua. Lu nggak punya kapasitas di sini. Nggak usah bicara kau. Saya cuma Kamu sama takut si Koli kalah. ini. Kamu takut Bukan, karena itu kan itu analisa saya kamu ini dijambak sama gitu loh. hostnya, woi. Saya dijambak hostnya, saya nggak mau naik. Saya dijambak hostnya. Ya udah Koli, lain kali aja deh. Saya males kalau Udah. Ya mau elah, ini nih, kesannya ini kau nih, itu ini nih. itulah. Kalau butuh amunisi dikeroyok gitu kan. Itu yang Matang selalu royok. saya nggak Ya suka elah Bang gitu Peta. loh. Bang Peta, anak nih biasa dikeroyok di room kalian. Kita orang udah biasa dikeroyok room kalian. Mau kok baper banget? Aku kan nggak pernah masuk. Kamu pernah nggak diskusi di room saya? Nggak pernah kan? Selalu di Siapa room bilang kau emang semua, emang kan? Anda pernah buka room? Baru Emang Anda pernah buka setelah room? ini aku di report begitu aja kan selalu. Enggak ada. Karena selalu Nggak ada. gitu. Ketakutan dia. Begitu terdesak naik amunisi, begitu terdesak naik amunisi. Gini Bang Peta, sebelum Habib Ghaffur menunjukkan itu, saya juga punya data tentang itu, Al-Imam Askari itu, Makanya gue bilang dia itu sok tahu. Kan kau aja gitu loh. Saya itu selalu respect sama kau Koli. Nggak pernah aku nggak tanggapi kalau sama kau kan. Karena Tapi aku tahu tapi kau framing juga aku akan di gitu loh. Bang, tapi kau framing aku di komal kau kalau aku nih selalu kalah ataupun selalu kabur dengan diskusi dengan Nggak kau. pernah saya Apa? framing mana. Cuman apa Sampai yang aku kemarin naik. semuanya diam. Sampai diam, kemarin diam. aku naik. Sampai kemarin aku naik loh. Aku luruskan itu perkataan kau. Yang mana? Saya cuma bilang biarkan mereka kalau kau berkomentar. diskusi sama Askoli itu harus istilahnya itu kan mau sepaku tuh. Saya bilang paku kalau kau mau diskusi sama Koli naikkan sama Alkemik tuh biar dia cari ini supaya ada pembandingnya. Kalau kamu sendiri itu kalau sama Askoli dikejar terus gitu loh karena bicaramu datar. Kamu di belakangnya aja kau lihat gitu loh. Iya, Kan apa yang kau kubilang bilang gini benar, Bang. Benar nggak? Iya Apa betul yang itu kubilang? betul itu betul tapi kau juga ada ngomong kau bilang framing aja aku sudah kalau kalah. aku ini kabur dari diskusi aku ini lah apa namanya takut lawan kau aku ini udah kau kalahkan gitu Nggak loh. pernah aku bilang gitu. Aku kalau sama kau Wallahi, aku dengar Bang kita selalu sampai lanjut, andai kan Bang, lanjut. Kalau Yang kamu tahu itu kita diskusi itu selalu tidak pernah kabur-kaburan kan? Udah tahu Lanjut kan? sampai tuntas. Kita kabur-kaburan. Lanjut Mana? diskusi, lanjut lagi. lanjut kita berdua lanjut Jadi kita gini, berdua aja. cara memahami aku itu begini, metodologi saja gitu loh. Kalau kitabnya orisinil itu dibuktikan oleh pentakiknya gitu. Kalau pentakiknya sudah menjustifikasi bahwa kitab itu ori, oke, isinya Anda boleh debat, tetapi kitabnya ori gitu loh. Kalau pentahkiknya sudah menyatakan ada penambahan, berarti isinya itu memang sudah ada, baik itu interpolasi atau ekstrapolasi, itu artinya kitabnya nggak ori. Kan begitu itu. Kesimpulan Oke. kalau penelitian itu seperti itu, Bang. Oke Bang, Nggak gini perlu Bang. kita ini. Bang, Anda kan kita tadi kan baca sama bareng. Di situ kan ada kalimat jelas loh. Ba'da asri beni toba. Kecuali kalimat itu tidak ada, Bang. Berarti kita tidak bisa memastikan penambahan itu di bagian mana saja. Kan gitu, itu satu. Nah Yang itulah kedua, tugas kita itu. Sebentar, yang penting sebentar, dia sudah, sebentar. ya objektif Nah, kan menyatakan ada gini loh. penambahan toh. Gini loh, justru abang tidak objektif ketika saya bilang kalau kitab Sejarah Mubarokah itu kada wa kada, abang tetap bersikukuh mengatakan ini kitab orisinil, ya kan, dengan dalil abang tadi itu. Maka saya bilang, oh gini aja biar adil, kitab ini sama-sama masih dalam penelitian, kitab ini masih diragukan keasliannya, kan begitu. Anda tidak mau. Bukan Ya, gini. kalau Anda tadi ngotot, itu saya kalau Anda begini, Koli. Gini loh, kalau Anda Saya ngotot Sejarah Mubarokah itu adalah kan kitab sudah sampaikan orisinil. tadi bahwa isinya itu Anda perdebatkan, saya tidak masalah. Malah tadi kan saya bilang saya belum pelajari yang kau sampaikan itu, saya belum pelajari loh. Makanya saya iakan aja. Termasuk isinya, Bang Peta Iya. Guru, termasuk isi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, jangan Mas Surya, jangan ngomong dulu. Termasuk isinya itu kan yang tadi Muhammad Abu Ja'far bin Roy, kemudian juga Muhammad bin Hasan al-Askari. Itu kan masuk isinya yang harus kita bahas. Iya, maksudnya di konten isi itu memang debatable gitu loh. Tetapi
dengan debatable-nya itu tidak bisa kita narasikan bahwa kitab itu istilahnya diragukan. Karena kalau kita mau fair, muhakkiknya Bang, sudah Bang. sejak awal mengatakan itu karya orisinil gitu loh. Gini Bang, Itu kalau yang kita mau fair maksudnya, Bang, gitu. Bang, kalau Kita kita ini mau paham fair, metodologi dulu gitu loh. Karena Assalamualaikum. selalu itu yang kita Salam. narasikan kalau Izin dalam bicara Peta. metodologi. studi Bang literatur Peta. itu pasti Tunggu, Bang orisinalnya Surya. kitab gitu loh. Kayak gini, kalau kita mau fair Bang, kalau kita mau fair, dari 3 muhakkik daripada kitab Abdul Imam itu tidak satu pun dia meragukan pengarang daripada Ibnu Toba. Dia hanya mengatakan bahwasannya ada penambahan nama-nama setelah masanya Ibnu Toba. Sedangkan Syajar Barokah muhakkiknya sendiri, Said Mahdi Rojai, meragukan daripada penamaan kitab itu, walaupun setelah di akhir nuskho beliau menyematkan nama itu, tapi beliau sempat mengatakan itu ada keraguan. Coba kalau seandainya itu ada di kitab Abnaul Imam, saya yakin udah di framing itu bahwasanya muhakkik itu telah meragukan kitab itu. Gitu loh. Gini Bang, Kita harus itu yang fair. analisa kamu itu kan sebenarnya saya sudah baca. Itu kan di makalahnya Rabita Alawiyah itu ada di situ keraguan istilahnya Rabita Alawiyah terkait dengan kitab itu gitu loh. Tetapi analisanya seperti Askoli gitu loh. Ya, bahwa mau tidak sama, menafikan Bang. bahwa Bang, kitab tidak ada, itu ori Bang. gitu loh. Bang gini Bang, tidak ada urgensi juga mau Robito sama atau siapa yang sama. Yang jelas kita itu memahaminya sama gitu loh. Gara-gara saya ngikuti Robito berarti tidak boleh? Ya enggak juga. Enggak, itu kan bagus juga. Maksudnya saya referensinya itu ada gitu loh. Yang Anda maksud itu saya tahu gitu loh. Tapi itu juga kalau dalam studi literasi atau metodologi kebenaran ilmiah itu tidak bisa gini saja, dinafikan bahwa kalau sudah lagi-lagi kita dijustifikasi sebagai kitab ori nggak bisa Bang. diragukan. Oke Bang, oke baik. Gini, kalau seandainya memang lagi-lagi kita ini biar tidak terjadi debat kusir, tadi kan saya sempat mengutip perkataan daripada Raden Ayul Nawati yang mengatakan kitab ini bukan di abad ke-6, tapi di abad ke-12 karena di uji karbon tadi itu, kertas itu berasal dari Eropa, bukan dari Istanbul, Turki. Nah, kalau kitab itu ternyata sudah dibuktikan, disampaikan oleh pakar ahli nasab Wali Songo, mengatakan bahwasanya kitab itu abad ke-12, bukan abad ke-6, lalu Imaduddin mengklaim kitab itu tersebut adalah kitab abad ke-6 yang yaitu kitab sezaman, ya berarti dia telah berbohong menggunakan kitab abad ke-12 lalu diklaim sebagai kitab sezaman. Persoalannya ada nggak bukti radiokarbonnya itu? Dia kan cuma menganalisis, melihat aja itu. Nggak ada uji karbonnya itu. Loh, justru Nggak ada. itu. Bang, gini Nggak Bang. ada. Linawati itu cuma melihat. Melihat itu kan dipajang. Dia cuma melihat bahwa itu kemungkinan itu anunya dari Eropa gitu, tapi nggak ada uji karbonnya, jangan salah. Bukan, dia nggak pakai mungkin Bang, dia nggak pakai mungkin. Katanya saya ini saya tunjukkan bukti video nggak? Saya ini ahli nas. Saya ini Coba, paham tentang kertas-kertas. Kan itu Saya pegang radiokarbon itu bukti forensik loh. Dengarkan, saya pegang kertasnya saja, saya sudah bisa tahu kalau kertas ini di abad keberapa. Beliau mengatakan Iya, demikian. tapi beliau nggak dia uji forensik kan? Apanya? Dia uji forensik nggak? Yang kita nggak tahu soal itu, tapi Assalamualaikum. dia sudah menyatakan. Boleh saya Makanya bicara? saya bilang, karena kalau gitu harus Waalaikumsalam ada warahmatullahi pembuktian uji karbonnya gitu loh. Nggak bisa orang cuap-cuap aja gitu kan? Itu yang menjadi masalahnya. boleh saya Orang bicara? sudah mengklaim hanya cuma Bentar, melihat, Mas Surya. tetapi tidak menguji gitu loh. Itu yang Ini kesalahannya. udah bicara pembuktian, masalahnya udah bicara pembuktian. Nah iya harus begitu dong. Baik. Harus Boleh membuktikan. izin saya bicara? Maaf ya. Ini Surya mau bicara. Maaf ya. Boleh saya izin bicara? Ayo Surya. Bicara. Assalamualaikum Peta Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dari akademisi fakultas. Iya. Baik, sebagai dosen. Saya dulu dosen, tapi sekarang udah praktisi. Baik, saya izin bertanya, fakultas mana di Indonesia yang dalam jurusannya pengkajian masalah nasab? Kalau pengkajian masalah nasab itu belum ada fakultas. Belum ada. Tapi Oke. istilahnya prodi sekarang itu sudah mau disampaikan itu untuk kajian. Baru mau ya? Mungkin di Baru mau lintas ya? sejarah. Iya betul. Baru mau Baik, ya? baru mau kan? ya, baru mau ya. Iya. Baik. Terus di sini apakah bisa dikatakan tesisnya Pak Yai Imad itu sebagai kajian ilmiah? Iya kajian ilmiah karena memenuhi unsur-unsur kebenaran ilmiah. Baik, ilmiah. Di dalam prosedural dikatakan ilmiah
sebuah temuan ya, sebuah temuan perlu penelitian, pengkajian lebih mendalam tidak? Perlu. Siapa yang sudah mengkaji dan menelitinya? Yang apa itu? Masalah temuan Pak Imad, siapa yang sudah mengkaji dan menelitinya di dalam hal nasab? Yang Kalau dalam di- ahli bidang ini ilmu kan- nasab dan akademisinya. Siapa yang sudah mengkajinya? Yang jelas itu ada beberapa, sudah ada pengkajian Siapa? terkait dengan figur, ketokohan, Siapa? ada. Kapan dan di mana? Di Tunggu mana dulu, dan kapan dengar dulu. dikajinya? Itu kalau persoalan nasab sudah ada beberapa kan, bahkan sudah diseminarkan itu. Baik, kalau bicara Kapan seminar, maaf, kalau bicara seminar ini adalah satu kelompok, tidak umum, Ya. ya. Bicara seminar, satu kelompok tidak umum, ya. Satu arah maksudnya. Ya, satu arah. Di dalam pengkajian secara akademisi, ya, secara akademisi sebuah temuan ini harus dilakukan pengkajian secara matang, dikumpulkan, diundang, dipanggil para ahli di bidangnya, kemudian disaksikan oleh lembaga-lembaga terkait pencatatan nasab, didiskusikan, artinya dilakukan pendiskusian, ya kan, apa yang ditemukan oleh Pak Imad, kan gitu. Sudahkah itu dilakukan? Kalau yang itu kan ini kan studi kajiannya itu kan diserahkan kepada publik. Dan di situ di akhir penelitian ilmiahnya itu kan dia bilang kan bahwa ini bukan hakim atas hakikat kebenaran gitu loh. Baik, atau kesalahan. Kan sudah ada di situ. di sini kan- Disclaimer-nya Oke. kalimat itu sudah Bentar, menyatakan bentar. bahwa itu kajiannya berdasarkan kebenaran ilmiah gitu loh. Baik, Ada disclaimer-nya. Berarti kalimat. itu menurut Bang siapa? Surya, Bang Surya. Menurut siapa? Bang Surya Bentar. sebentar. Menurut siapa? Bang Surya sebentar. Bang Surya sebentar. Disclaimer-nya Bang Petaguru, pengkajian secara berarti ilmiah ini menurut Anda, siapa? Bang Petaguru, berarti menurut Anda dari akhir kitab itu si Imaduddin ini menganggap tesis ini adalah suatu kebenaran yang mutlak atau tidak? Enggak. Enggak ya? Dia sudah Berarti itu disclaimer loh. Penelitian Ya, ilmiah bukan hakikat. saya bertanya Kan gitu. untuk menegaskan. Betul, sebentar. Saya cuma bertanya untuk penegasan saja bahwasanya itu bukan mutlak benar ya, mutlak sohi, mutlak lalu semerta-merta nasab alawi itu tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan, tidak bisa lagi untuk dipertahankan, kan begitu. Artinya masih dalam penelitian, kan begitu. Begini, saya kasih dulu apa yang dimaksud dengan kajian kebenaran ilmiah. Itu kan harus Baik. memuat 3 hal gitu loh. Pertama itu deskriptif, artinya kajiannya itu ada metodologinya gitu loh. Kedua Oke. faktual, karena literasinya ada. Yang ketiga itu tentatif, berarti hasil kesimpulannya itu sifatnya sementara. Kan begitu. Itu Baik. gitu loh. Iya, Anda aja artinya yang baper masih memahami kajiannya Kiai Imad itu Anda Baik, yang menurut saya ambil poin nomor 3. Saya ambil poin nomor 3, ya. Saya ambil Iya. poin nomor 3, artinya kesimpulannya ini Anda, bersifat sebentar Bang Surya, sementara. Bang Surya, beliau ini salah dalam menyebutkan jenis kebenaran ilmiah tadi itu. Iya, paham, Tadi paham coba saya. antum ulang Bang Petaguru. Kebenaran ilmiah itu bukan seperti yang Anda sebutkan. Kebenaran ilmiah itu macam-macam loh, ada empiris, ada logis, ada matematis, ada teoritis, ada praktis. Itu Bukan, nggak ada itu kebenaran ilmiah itu muatan metodologinya itu 3 itu. Baik, Dalam ada filsafat Petaguru. ilmu itu 3 itu. Baik, gitu kita loh. bicara akademisinya. Petaguru sebagai dosen, ya kan? Apakah memahami tentang penelitian nasab? Kalau saya memahami dari mengkaji gitu. Baik, dari mengkaji. Bukan saya expert gitu. Oke, baik. Mengkaji dari isi kitab tersebut. Artinya gini, mengkaji itu dalam hal bahwa semua penelitian itu ada rumusannya. Betul. Iya kan? Dan di situ kan orang bebas karena namanya ilmu itu bebas nilai. Siapa saja bisa mengkaji gitu loh. Oke, siapa Meskipun saya saja bisa disclaimer dulu, mengkaji saya bukan dalam ahli dalam ilmu nasab. umum. Dalam ilmu umum, ya. Di dalam ilmu nasab tidak semua orang dapat mengkaji. Kenapa? Karena ada pakem-pakemnya, ya, bidang ilmu. Ada pakem-pakemnya bidang ilmu dan juga ada pencatat-pencatat di dalam bidang tersebut. Nah, apakah itu sudah dilakukan pendiskusian, pengkajian apa yang ditemukan oleh Pak Imad?
Dan tadi bicara nyentuh Syajaratul Mubarakah. Apakah benar Syajaratul Mubarakah itu adalah dikarang oleh Fakhruddin Ar-Razi? Dalam kitab mana yang menerangkan bahwa Fakhruddin Ar-Razi adalah sebagai penulis asli atau pengarang asli Syajaratul Mubarakah? Berarti kau ndak update itu, ndak usah tanya gitu. Udah sebentar, Bang Guru, kita balik lagi. Kau sudah itu tesisnya sudah diwantara Rabita Alawiyah. Sudah dibantah sendiri oleh Hanif. Sudah. Ya kan? Ayah, itu hasil. Masa kok nggak ngerti? Aduh, bego. Bentar, Bang Peta Guru, kembali lagi ke kita. Ini tadi Anda sempat Peta Guru menyinggung kebenaran. Enggak, kamu itu maksudnya gini loh. Peta Guru, bertanya itu. maaf, bentar. Sudah menggiring, nggak tahu masalah lagi. Aduh, susah. Anda sebagai dosen, mantan dosen. Anda sebagai mantan dosen, artinya mantan Ya seorang udah, pengajar saya sebuah fakultas. disclaimer lagi, suruh diam itu kalau mau diskusi lagi. Sampean mantan seorang fakultas. Oke, dah. Tadi Anda sempat mengatakan kajian kebenaran ilmiahnya itu apa namanya ada 3 ya? Iya, dalam perspektif filsafat ilmu. Coba sebutkan apa lagi? Itu deskriptif, faktual, dan tentatif. Oke. Gini, dari sisi yang lain pula, kajian kebenaran ilmiah itu ada 3 juga. Ada kebenaran a priori, ada kebenaran a posteriori, Iya, ada itu kebenaran tipologinya. Tipologi ya, itu kan? Gini, Anda pahami dulu kebenaran a posteriori itu, yaitu kebenaran setelah pengalaman, kebenaran yang dapat diketahui melalui pengamatan, eksperimen, pengalaman. Itu semasalahnya Imaduddin tidak pernah melakukan pengamatan eksperimen, apalagi meneliti. Gimana? Kalau ada pasti dia dengan gentlenya, dengan jantannya, dengan gampangnya untuk menunjukkan hasil penelitian dia itu dengan dia menunjukkan apa namanya semacam bukti-bukti pengalaman dia, bukti-bukti penelitian dia mendatangi misalkan narkoba, dia mendatangi apa namanya situs-situs terkait misalkan. Askoli udah baca nggak metode itu kayak Imat itu bukunya yang 17 halaman yang pertama itu? Kalau itu saya belum baca. Oh, baca dulu deh. Ada di situ. Ada di situ metodologi menetapkan nasab itu ada loh. Artinya berarti kalau gitu ada. Gini. Kan saya udah kirim nomor HP saya ke Anda. Anda kirim itu biar saya ikut baca juga. Udah di-download aja itu kok. Ada kok. Yang bukunya. Apa namanya? Apa itu? Ya, Yang tadi menakar kesahihan nasab habaib itu loh. Menakar kesahihan nasab habib itu. Oke, nanti kita mengatakan dia mengkonfirmasi. Ternyata kan di verifikasi kitabnya kan tidak ada itu. Konfirmasi itu tidak ada di dalam verifikasi kitab gitu loh. Itu masalahnya itu Kiai Imanuddin sudah menetapkan bahwa persoalan kitab sezaman itu adalah metode verifikasi ketersambungan nasab. Baik, tidak serampangan dalam metode, ya kan? Pak Imad kapan melakukan pendiskusian temuannya? Coba lihat dulu deh. Kau bilang tadi ada di itu kitabnya Mbak Lawi. Ini saya udah teliti Pak Imad ada kapan nih. melakukan Yang 12 pendiskusian itu penemuannya dijawab. kapan? Di mana dia melakukan diskusi? Kapan di mana pendiskusiannya? Memangnya ahli nasab ini sekarang siapa ahli nasab di Indonesia? Loh, aduh. Kamu diam aja kau Surya. Loh. Udah, kamu aja dulu, Koli. Enggak, saya itu enggak harus. Kalau pertanyaan yang enggak rigid Pertanyaan saya pertanyaan sederhana. Enggak usah gitu loh. Pak Kau itu Imaduddin mengalihkan melakukan persepsi saya. pendiskusian? Kapan Pak Imaduddin melakukan pendiskusian? Karena masalah nasab ini menyangkut seluruh umat muslim sedunia. Iya, betul. Itu Anda sebagai Ini dosen menyangkut kan seluruh umat muslim pengalaman. dunia. Nggak boleh itu bicara pakai asumsi, kan gitu. Lah itu kan Kapan Pak sudah Imaduddin ada. melakukan pendiskusiannya kapan dan di mana? Masalah Dengan hal siapa? nasab ini. Dengan siapa pakarnya gitu loh. Pakar Dengan siapa nasab pakarnya? Oh, berarti kamu nggak tahu namanya penelitian itu udah selesai. Bang Peta. Oke, Nggak bisa, saya, Bang asumsi Peta. sendiri itu nggak bisa. Bang Peta. Ini Bang menyangkut Peta. seluruh Kalau dunia. Anda, ya. Dengar dulu Koli. Saya udah mau jam 6 nih Makassar. Kalau kita mau bicara ilmiah, saya berani debat tentang ilmiah. Nanti kita sambung bentar ya. Saya nggak perlu sama yang lain. Kalau sama Koli ini dia sudah tahu saya. Jadi nggak usah ini. Nggak. Nanti saya ini oke. Tapi saya gini loh, Bang Peta dulu. Anda Bang Peta dulu. mantan Pokoknya jawab dosen dulu sebagai kamu ini akademisi. gini loh. Anda sebagai akademisi tahu dong
landasan-landasan dasar hukum-hukum proseduralnya, Dosen asumsi. masalah Iya, kajian sudah. ilmiah. Saya bilang itu metodologi penelitian Kiai Imad itu berdasarkan metodologi pengkajian ilmiah gitu loh. Itu Udah. secara Kau pribadi kalau kan? bilang, Secara pribadi kan? Kapan didiskusikan, kapan Enggak, diapakan, itu nggak nyambung gitu Secara loh. Kau pribadi kan nggak itu? ngerti. Secara pribadi kan? Menurut Masa Pak Imad, nggak? Ya, itu sudah dilempar di publik loh. Sudah ditanggapi oleh Rabita. Masa kau artinya bilang pribadi? sesuatu yang Aduh. belum dikaji secara faktual, ya. Doli, aku turun ya. Makasih ya. Sebentar. Segala sesuatu yang belum dikaji secara faktual, belum pernah didiskusikan, saya turun udah ya. dilempar ke Terima Iya, media iya, sosial. mau lanjut kapan lagi? Mau lanjut kapan lagi? Nanti kita lanjutkan lagi di Yan. Senang berdiskusi dengan antum semua. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada dosen kok asumsi ini gimana? Nah, itu asumsi. Cara sederhana aja secara faktual yang namanya temuan ini perlu didiskusikan, perlu dilakukan pengkajian secara bersama oleh para